Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang relasi makna homofon. Definisi homofon sebelumnya Ferdinand de Saussure, yakni seorang ilmuwan, membagi tanda bahasa menjadi dua komponen, yakni penanda dan petanda. Penanda yang artinya citra bunyi atau apa yang didengar atau dibaca. Sedangkan petanda adalah konsep makna balik bunyi tersebut. Yang mana pada umumnya penanda itu memiliki satu petanda. Akan tetapi dalam kasus homofon, ini suatu penanda atau suatu artikulasi pelafalan kata yang memiliki ejaan yang berbeda sekaligus makna yang berbeda. Dan homofon sendiri itu masih dalam keluarga besar homonimi, di mana homonimi ini terbagi menjadi tiga kategori, yakni homonim, homograf, dan homofon. Homonim yaitu kata di mana bunyi dan ejaan sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Dicontohkan di sini bisa, di mana kata bisa itu ada yang memiliki arti dapat, contoh saya bisa melakukan ini, dan ada bisa yang memiliki arti racun. Ular ini memiliki bisa yang mematikan. Kemudian homograf, yakni kata yang memiliki artikulasi pelafalan yang sama, akan tetapi salah. Homograf adalah kata yang ditulis dengan ejaan yang sama, akan tetapi pelafalan yang berbeda, sehingga memiliki makna yang berbeda pula. Misal di sini dicontohkan teras yang artinya inti dan teras yang artinya bagian depan rumah. Dan inti pembahasan kita yakni pada homofon. Homofon merupakan kata yang memiliki artikulasi yang sama, akan tetapi memiliki ejaan dan makna yang berbeda. Contoh di sini yaitu sanksi. Sanksi dengan huruf K setelah N ini memiliki arti hukuman, sedangkan sanksi dengan NG ini memiliki arti ragu. Kemudian, mengapa homofon terbentuk dalam bahasa? Munculnya homofon ini terdapat tiga aspek. Yang pertama yaitu evolusi fonetis historis, yakni perubahan pelafalan atau perubahan suatu kata karena berjalannya zaman. Pergeseran pelafalan dari masa ke masa mengikis perbedaan bunyi dua kata di masa lampau, sehingga melebur menjadi bunyi yang identik saat ini. Ada kalanya homofon ini terjadi karena bergesernya zaman. Contohnya, dalam bahasa Inggris itu ada kata knight yang artinya ksatria. Kemudian ada kata night yang artinya malam. Kalau mengikuti bahasa Inggris kuno, itu yang berarti ksatria memiliki artikulasi K di awalnya, yakni dibaca knight. Akan tetapi seiring berjalannya zaman sampai pada
bahasa Inggris modern saat ini, kata K, huruf K yang bunyi huruf K di awal itu menjadi hilang sehingga saat ini dibaca menjadi night. Night artinya kesatria dan night yang artinya malam. Kemudian yang kedua, terbentuknya homofon ini disebabkan karena adanya kata serapan. Misal eh, dalam bahasa Indonesia ada kata bang yang merupakan variasi dari kata abang yang artinya kakak laki-laki. Kemudian juga ada kata bank yang artinya lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini kata bank itu mengambil dari bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yakni karena keterbatasan fonem, yang mana dalam jumlah fonem bahasa itu hanya terbatas, sedangkan jumlah konsep di dunia tidak terbatas. Berikut contoh-contoh kata yang memiliki struktur homofon. Dalam bahasa Indonesia, contoh yakni ada kata massa dengan dua S, double S, yang memiliki arti berat, berat suatu zat atau kelompok manusia. Dan juga ada kata massa dengan satu S, memiliki arti kurun waktu atau era. Dan dua-duanya, kedua kata tersebut dilafalkan dengan massa, sama-sama dilafalkan dengan massa. Dalam bahasa Inggris ada kenaik dan ada kenaik yang artinya ksatria dan ada night yang artinya malam. Tapi dalam bahasa Inggris modern eh, kedua kata tersebut dilafalkan dengan night, dengan tidak memunculkan suara K. Dan yang terakhir yakni bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga ada kata syauq yang artinya rindu dengan huruf qaf di akhirnya, dan kemudian ada syauq dengan huruf kaf di akhir yang memiliki arti duri, di mana dua lafaz tersebut sama-sama dilafalkan dengan syauq. Kemudian bagaimana otak kita mengatasi ambiguitas seperti itu? Untuk menghindari kesalahpahaman, di sini ada dua cara, yakni melihat dari konteks linguistik dan situasional. Konteks linguistik atau dalam bahasa Arab disebut dengan siyakul kalam, alur pembicaraan. Kita dapat memilih suatu arti dari kata yang sama atau pelafalan yang sama, bisa secara otomatis memilih arti yang tepat karena melihat dari alur pembicaraan. Misal kata bisa yang diucapkan dalam konteks atau pembicaraan tentang racun ular atau tentang ular yang mematikan, maka bisa diartikan dengan racun. Ya, intinya melihat pada alur pembicaraannya. Dan yang kedua yakni konteks situasional atau melihat dari eksternalnya. Konteks situasional ini melibatkan pada fisik, benda, ruang, budaya, dan selainnya. Dalam contoh, hitunglah massa benda ini. Nah, di situ melibatkan sesuatu yang bersifat eksternal, yakni
benda yang ditunjuk oleh si pembicara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan, boleh untuk ditambahi di kolom komentar.